Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini sekarang aku sedikitnya mau bertanya-tanya. Langsung aja ya teman-teman, ini tanpa basa-basi aku di sini kenalin. Ini ada Aki aku, namanya Aki Suharto. Masya Allah ya. Ini keren banget kalau kita kupas dari awal sampai akhir, Isya nggak bakal beres teman-teman. Ini cuman sedikitnya aja gitu ya. Nah ini ada nenek aku juga, istrinya dari kakek aku. Masya Allah. Buat nenek, tiga hal gitu yang paling harus ditanamkan kepada anak-anak itu apa sih? Katanya sih nggak hebat-hebat banget ya. Just do it. Just do it. Kalau ada itu. Saya Siti Mutia Utami ya, jadi keturunan dari ayah dia ayah Anggit ya. Usia saya 70 tahun. Wow. Alhamdulillah diberi kesehatan ya, panjang umur. Tercetus ya di dalam pikiran saya cuma apa? Adab ya. Adab ya, yang pertama adab. Itu paling penting ya. Sebagaimanapun kamu pinternya ya, cerdasnya, tapi kalau tidak beradab itu nol. Ya, kayak hal kecil aja ya sekarang anak-anak muda yang tidak tahu caranya salim ya, salaman itu kebanyakan ya, itu yang dicium itu tangan dia sendiri. Ini caranya. Karena tangan. Iya gitu, itu dari situ aja yang sangat simpel ya, yang sehari-hari kita kerjakan ya. Itu adabnya ya. Tadi yang pertama adab ya nih ya. Jadi sepintar apapun teman-teman gitu kan ya, anak muda yang mau pintar apapun, kalau misalkan nggak ada adabnya jadi nol teman-teman. Karena kutipan para ulama juga, kalau kamu pintar, setan juga pintar, iblis juga pintar, tapi mereka tidak punya adab. Jadi yang membedakan kita dengan mereka adalah adabnya gitu. Ya. Yang kedua apa nih, Nek? Yang kedua apa ya, ada ini dari apa, saya nggak bisa bicara, nggak biasa bicara ya. Kalau suami memang banyak bicara. Jadinya Arab terlintas dalam pikiran saya sih pengalaman kemarin dengerin Mulia ya, itu dia sukses ya dalam bisnisnya, itu apa, selalu minta ridho dari orang tua. Itu dia benar-benar jelas sekali ya, very very clear ya. Alamin sendiri ya. Ya, once dia nggak bilang sama orang tua itu ditipu ya segala macam. Terus pernah dia juga ibunya bilang nggak usah, tapi dia kekeh ya melakukan, itu juga tidak jalan ya. Tapi sekarang dia bilang apapun itu, penawaran apa, bisnis apapun, selalu minta konsultasi dulu dengan ibu dan ayahnya. Dan itu alhamdulillah ya, dia bicara di depan anak-anak saya, kedua anak laki-laki saya ya. Jadi biasanya kalau dengar dari orang lain ya, dari teman, itu kan mendengarkan lebih ya, akan mudah-mudahan akan terserap ya dirinya itu. Satu tadi adab gitu teman-teman. Yang kedua berbakti kepada orang tua, karena memang ridha Allah fi ridha walidain ya, ridha Allah itu tergantung ridhonya orang tua teman-teman. Jadi salah satu kunci surga tuh jangan jauh-jauh, di rumah juga ada surga teman-teman ya. Itu tuh yang anak-anak sekarang lupa ya. Jadi cari apa kiai, cari habaib ke sana, minta supaya sukses, padahal nggak usah jauh-jauh. Orang tua dulu sendiri. First yang pertama teman-teman. Jadi karena doa ibu, doa ayah itu menembus langit. Bahasa Sunda nama gini teman-teman,
doa indung mah sacidung metu saucap nyata cenanya bapak teh tangkalna darajat Wah. gitu. Oh, hebat tuh. Di harus gitu tuh. Nah, she is listening enggak? Oh, boleh. Ya, jadi adab, terus ridho orang tua itu penting banget bagi barokahnya hidup kita. Dan yang ketiga apa nih? Yang Yang terakhir. ketiga apa ya? Dari pengalaman saya, ya, menghargai ya kali ya. Menghargai. Menghargai yang saya alami itu waktu saya di luar negeri itu ya. Itu padahal negaranya New Zealand itu bukan negara Islami. Kalau sekarang udah banyak ya orang-orang Islam di sana ya. Dulu Tapi waktu gitu, dulu waktu 20 tahun yang lalu itu nggak ada satupun orang New Zealand yang beragama Islam gitu. Tapi mereka penghargaan terus kejujuran dia itu luar biasa gitu ya. Sampai saya pernah pindah rumah kontrakan, terus sehari baru pindah ada yang ngetop ya, saya bingung, terus langsung dia ngasih cushion itu bantal kursi ya, dia bilang is it yours katanya gitu. Saya kaget gitu, ingat juga enggak gitu, itu tuh hilang katanya. Terus dia bilang I found it on the in the way katanya, here dia bilang gitu. Terus dia cari-cari informasi ya, di mana ini pindahnya nih keluarga ini yang dulu tinggal di rumah ini ya. Akhirnya cuma ya itulah ya kehebatannya di kita nggak akan ketemu ya. Terus pengalaman melahirkan di luar itu Masya Allah, itu seorang ibu yang akan melahirkan itu disayang-sayang ya. Terus dokternya pun dari mulai kita masuk ya itu sudah standby ya. Kalau di sini bayi udah mau keluar, kok dokternya mana ya? Dan kepalanya keluar. Dan kepala keluar baru muncul gitu ya. Terus atau kelakuan suster-susternya yang Masya Allah, itu ya yang bikin saya terkagum-kagum ya. Mereka tuh bagaimana saling menghargai ya, terus jujur, terus supir, cara nyupir aja ya di jalan itu ya, ngasih jalan di belakang kita karena mau passing by gitu, itu dia minggir sekali, apalagi mobil-mobil yang besar-besar ya, itu supirnya tuh ngasih tanda kalau ada di depannya tuh suruh berhenti, masih benar-benar ini gitu. Terus kita kalau naik bus ya, terus bawa anak, bawa bawaan, itu supirnya turun benar-benar turun, terus bantuin untuk ngangkatin anak kita ya, terus benar-benar helpful benar gitu ya. Itulah ya antara lain. Yang pertama tadi adab ya, yang kedua adalah ridho walidain ya, ridho kedua orang tua ya, berbakti sama orang tua gitu. Bahkan kan di dalam Al-Quran itu disebutkan kalau misalkan kita nyebut juga itu udah sebuah dosa teman-temannya. Tapi di lebih dalamnya lagi tuh teman-teman, kata itu bukan hanya katanya aja, bahkan mimik wajahnya juga itu harus dijaga banget sama orang tua. Jadi jangan cemberut, jangan kayak gimana buat baut tepuguhnya, nah itu enggak boleh gitu teman-teman, karena dari bahasa kadang-kadang agak kurang, tapi dari mimik wajah gitu kan itu lebih deep lagi gitu ke kita. Nanti kayak nyebut iya tapi wajahnya beda, itu kan lebih sakit gitu kan ya teman-teman. Jadi harus lebih dijaga lagi omongan kepada orang tuanya. Saya juga masih belajar kok gitu kan ya, apalagi ngomong saya itu volumenya besar banget gitu, padahal kan sama orang tua tuh harus harus DP gitu kan bahasanya. Dan yang ketiga saling menghargai juga, jujur ya teman-teman, itu kunci katanya, ini pesen ya, ada 3 hal yang harus ditanamkan kepada anak-anak muda.